selanjutnya yaitu ceramah agama yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Hadi Hilmi STH dari Bandar Lampung. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Shadaqallahul 'adzim. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man 'azzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Al-hadis. Yang terhormat para alimul ulama, para kiai, para asatid, bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh pemuda, tokoh pemudi, para santri santriwati yang punya anak perawan harus hati-hati. Para aparatur pemerintah, ibu lurah, kepala lingkungan, RW, RT, Linmas, serta para undangan yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena saya tidak tahu. Wabil khusus kepada panitia pelaksana penyelenggara Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang keseluruhannya dimuliakan oleh Allah dan yang kami hormati. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan rahmat, nikmat dan taufik serta hidayah semata sehingga kita pada siang hari ini bisa dapat berkumpul di Masjid Ar-Rahman dalam acara peringatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tepatnya hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, garis doyong 21 April 571 Masehi. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini walaupun terasa gerah kepanasan masih mending hidup di dunia manusia. Kalau di alam barzah 2x1 nggak ada kipas angin, nggak ada AC, nggak ada teman. Ini masih ada teman, kita kepanasan bareng-barengan ini. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini kelak di yaumil qiyamah nanti akan mendapatkan syafaat dari baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata Rasulullah dalam suatu hadisnya, man azzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang mengagungkan, barang siapa yang memuliakan hari kelahiranku, maka aku sendiri yang akan memberikan syafaat, memberikan pertolongan di hari kiamat nanti. Jadi kita ini Bu, ahlul jannah, yang nanti ketika nanti kita di akhirat akan mendapat syafaat dari baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Salawat beriring salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabat beliau serta pengikut-pengikut ajaran agama beliau sampai yaumil qiyamah nanti. Para hadirin wal hadirat jamaah maulid yang dimuliakan oleh Allah. Peringatan maulid merupakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala. Mengapa saya katakan perintah dari Allah? Karena Allah sendiri yang menyuruh untuk kita maulid. Ini kadang-kadang netizen rada kepo. Netizen mah, iya, memang maulid perintah dari Allah gitu Ustaz. Memang ada dalilnya, ada. Sering dibaca oleh Qori dan Qori'ah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kalau bahasa kitanya begini nih, bahasa rangganya nih. Contoh itu maulid, contoh itu nabi, contoh itu nabi. Itu kata Allah. Makanya kalau orang yang sering bid'ahin, hidungnya pesek, orangnya pendek. Nah, itu kita curiga kalau misalnya aja pengen bid'ahin, hidungnya mancung, badannya gede, wajahnya ganteng, gak jadi masalah ya itu mah. Jadi bulan maulid ini perintah dari Rasul, perintah dari Allah. Kata Allah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kata Nabi, man azama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang mengagungkan, memuliakan hari kelahiranku, maka aku sendiri yang akan memberikan syafaat pertolongan di hari kiamat nanti. Pak Ustadz, ini kata netizen lagi nih. Ini Pak netizen ini kadang-kadang rada kepo. Ada ijazah palsu, kepo netizen. Ada DPR aneh-aneh, kepo. Kemarin baru kepo. Yang dicari ijazah Jokowi, kok yang ketemu ijazah Saroni. Ini netizen ini. Netizen, jangan ditangkap saya orang netizen yang ngomong di Jakarta. Bayangkan coba, Bu. Makanya hati-hati sama netizen. Maka netizen itu disebutnya BIN. Tahu nggak BIN? Badan Intelijen Netizen. Hati-hati netizen. Bayangkan. Makanya yang dipelajari itu adalah sejarah. Makanya coba kita lihat di Rawi di halaman pertama tuh, di lembaran pertama kalau mau kita buka tuh di Rawi. Sering baca Rawi nggak di sini? Rawi ada tuh. Tola'al min sani. Satu di Rawi di halaman pertama ada. Assalamu alaik Zainal Assalamu alaik Asqal Atqiya. Coba dengerin. Ini tentang keteladanan akhlak Rasulullah. Assalamu alaik Zainal Anbiya. Keselamatan buat Zainal Anbiya. Siapa Zainal Anbiya itu? Penghias para nabi. Siapakah beliau? Ya ini Rasulullah. Bayangkan, Rasulullah dikatakan Zainal Anbiya, Nabi dikatakan penghias para nabi. Ini ada ceritanya, Bu. Mengapa Rasulullah dikatakan Zainal Anbiya? Nabinya belum ada, tapi ceritanya sudah ada duluan. Tuh bayangkan, Bu, nabinya belum ada, tapi ceritanya sudah ada duluan. Ada tuh di Maulid Diba tuh. Tahu nggak Maulid Diba? Kalau sering kita baca berjanji tuh, di Maulid Diba ada tuh. An Atha ibni Yasar angka bil akhbar. Qala alamani abi Taurata illa sifron wahidan. Kanna yakhtimuhu wa yudkhiluhu suluk. Falamma mata abi fatahtuhu fa idza fihi nabiyyun yakhruju akhir zaman. Mauliduhu bi Mekah. Wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Ini sejarah Nabi.
nabinya belum ada, tapi cerita sudah ada duluan. Dulu ada seorang pendeta yang namanya Yasar. Yasar ini ahli kitab Taurat. Dia hafal semua kitab Taurat. Lalu kitab Taurat itu diajarkan oleh anaknya yang namanya si Ato. Kalau bahasa kita begini nih, Tok, lu pelajari ini kitab Taurat sampai hatam total. Illa sifran wahidan, kecuali selembar. Yang selembar jangan lu pelajarin. Apain? Wa yudkhiluhu suluk, masukkan ke dalam kotak, kunci rapat-rapat. Tuh, itu anak dulu tuh. Anak dulu mah kalau kata bapaknya jangan, jangan. Kata bapaknya simpen, simpen. Anak dulu dipelototin bapaknya, takut nunggu. Beda dengan anak zaman now mah. Tahu now? Anak zaman sekarang. Coba-coba dipelototin lah anaknya tuh. Jangankan dipelototin, diomelin bapaknya aja, tenggorokan bapaknya dia longok. Ngapa lupa? Ngapa lupa? Ngapa lupa? Oh, anak zaman sekarang. Anak dulu mah kata bapaknya jangan-jangan. Kata bapaknya simpen-simpen. Falan mama ta'abi fataku. Ketika Yasar meninggal dunia, maka kotak itu dibuka oleh si Ato anaknya. Ternyata yang satu lembar di dalam kitab Taurat tertulis bakal datang satu zaman nanti seorang pemimpin dunia, lahirnya di kota Mekah, hijrahnya ke kota Madinah. Jauh sebelum Nabi lahir, kenyataan pas, cocok, prediksinya mantep. Beda dengan prediksi Girangai mah, beda. Asep, bini gua lagi bunting 9 bulan, Sep. Nanti kalau misalnya umpama anak gua lahir ke dunia, pasti anak gua itu putih bersih kulitnya. Ya. Kenapa? Karena bapak ibunya putih. Pas lahir lutung. Jadi prediksinya meleset, beda dengan prediksi Allah mah. Nabinya belum ada tapi ceritanya sudah ada duluan, pas prediksi Allah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, mengapa Rasulullah dikatakan Zainal Anbiya? Mengapa Nabi dikatakan penghias para nabi? Di mana-mana musuh nggak demen sama kita, bener apa? Nggak ada yang demen sama kita. Tapi Nabi Muhammad musuhnya demen, suka sama Rasulullah. Siapa musuh kita? Musuh kita adalah setan, jin, iblis, lewat ibu-ibu, ngegibah, ngerupi, ngomongin orang. Makanya wajar kalau ngerupi setan ya. Kan begitu kan? Itu kan? Kenapa? Itu musuh kita, setan, jin, iblis. Bayangkan Bu, 3 hari Rasulullah mau lahir ke alam dunia. Bayangkan, ada seorang dukun santet yang terkenal sebelum Nabi Muhammad lahir. Namanya Sawat bin Qorib. Sawat bin Qorib. Sawat bin Qorib ini kalau tiap malam ke laut, bilangnya di laut kan, nangkepin jin-jin yang nakal, termasuk jin nabun gitu ya, dan jin-jin yang lain. Ditangkepin jin-jin nakal, dimasukin botol, blus. Singkat cerita, Sawat bin Qorib ini jin-jinnya banyak. 3 hari Rasulullah mau lahir ke alam dunia, jin-jinnya Sawat bin Qorib ini baca sholawat. Bayangkan, jin murtad, jin kafir, ketika 3 hari Nabi Muhammad mau lahir baca sholawat. Bayangkan coba. Ada orang Islam didikit bid'ah, pakai mobil, bid'ah pakai peci, tengkorak dia Firaun, bid'ah baik, kan gitu. Bayangkan 3 hari mau lahir ke alam dunia, jin-jinnya Sawat bin Qorib baca sholawat. Apa sholawatnya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sawat bin Qorib kaget, ini jin-jin gua pada stres ya. Orang yang nggak ada tapi disolawatin. Bayangkan Bu. Makanya kalau orang tidak suka sama sholawat, sering bid'ahin maulid, sering bid'ahin Isra Mi'raj, itu dia lebih jelek daripada jin gitu.
Dia temennya gerandong, genderuwo, dedemit, pekocong, sundel bolong itu gerombolan dia tuh. Gitu. Bilang kalau ada bid'ah, ayo sundel bolong gitu. Itu aja udah sekalian. Karena maulid ini perintah Allah, perintah Nabi dijalankan oleh para alim ulama supaya sejarah Nabi ini jangan sampai terputus. Bayangkan. Ini mah kadang-kadang ibu-ibu ya, kalau di rumah ngajarin anaknya, bukan ngajarin sejarah Nabi, tapi ngajarin lagu. Coba Bu, saya tanya Bu, ini saya tanya nih, anak Nabi ada berapa Bu? Ada berapa? Siapa coba? Hah? Urutan. Ya, anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum. Ibunya bernama Siti Aminah, bapaknya bernama Abdullah, kakeknya bernama Abdul Muthalib, pamannya bernama Abu Thalib. Gitu Bu.